Kabar baik. Makasih, Pak. Happy New Year Happy New dulu Year, Pak. nih. Happy New Year. Gua jadi ingat apa yang kita bilang pas I- Desember, Pak. Aku taruhan Nah, nggak ada Januari effect, Pak. Nggak ada yes, Januari kita effect, Pak. nggak ada January effect, kita nggak ada window dressing. Ya, semua tidak ada. Adanya window dressing, January effect-nya. Tapi menurut saya January effect, walaupun nggak ada, tapi kayaknya kita masih dikasih kesempatan keluar ya, Pak. Jadi mungkin setelah tanggal 20-an ya, akhir bulan kita masih mungkin bisa nge-shot di Iya, harga ya. yang cukup pantas. Nggak, masih bisa dikasih ini ya. Ya, karena memang, ya gimana ya, kayak yang aku ceritain tahun lalu. Ini tahun ini ceritanya itu kan walaupun ya ada cerita resesi, Indonesia ekonominya oke, tapi liquidity-nya kan gone. Itu yang kita ceritain dari tahun lalu kan. Uang balik ke real sector. Jadi Benar, ini masalahnya itu yang benar, dilihat sekarang itu bukan masalah sahamnya jelek, bukan masalah Indonesianya jelek, nggak ada benar, hubungannya. Simply uangnya kurang sekarang. Itu yang aku bilang. benar. Makanya kemarin saya sempat bahas, Pak, di market outlook saya yang untuk charity kemarin. Di tahun 2023 ini, it's all about flow. Jadi, flow itu lebih menentukan nasib saham dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di mana kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin karena nggak ada perubahan likuidity sebesar tahun ini, saham-saham yang dengan fundamental kuat cenderung nggak ada tekanan jual, tapi dengan kondisi outflow dari real sector, outflow dari Indonesia ke China, ditambah lagi sekarang ada India Iya, yang kelihatannya very kinclong gitu kan, Pak. Jadi kayaknya kok it's all about flow dan kita iya kayaknya benar harus Pak. rela untuk Selain berkoreksi. itu juga kalau kita bandingin sama China, ini masalah momentum sih. Indonesia momentumnya udah selesai. All good news kan kayak kita ceritain Yap, dari tengah tahun lalu udah price in. Dan ya apa namanya sekarang ya memang waktunya China yap, lagi signing dulu, India yang lebih signing itu yang bikin uh, apa namanya bursa-bursa lain itu justru cenderung bullish tahun ini dan Indonesia sendirian kita nih kan karena tahun lalu betul. kan kita juga sendirian juga tahun lalu kita bullish sendirian yang lain bearish Pak sekarang kita gantian. Betul, betul, betul. Jadi ya memang kita harus rela untuk valuasi kita adjust Normalizing dulu dulu. ya, Pak ya. Normalizing dulu lah valuasi. Benar. Karena ya nggak boleh tutup mata juga. Valuasi kita saat ini terutama untuk big banks ya relatif cukup tinggi dibandingkan dengan uh, Iya benar industri sejenis di dan bursa ini yang juga lain. masalahnya yang aku lihat ini kan juga ada kecenderungan nih terutama big banks kita kan didominasi oleh BUMN dan ada kecenderungan juga Betul. ini bahwa apa namanya untuk mengejar pendapatan pemerintah saya lihat dan juga untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu itu ada juga kemungkinan bahwa BUMN yang doing well itu bisa terjadi sesuatu Pak kayak kemarin SMGR Pak Semen Gresik disuruh Yap, beli batu raja benar, benar. Ada era konsolidasi konsolidasi paksaan dan paksaan. itu kalau aku lihat ya di kalau sektor lain ada konsolidasi paksaan kalau di perbankan ya jadinya mirip yang kayak terjadi pagi apa kemarin itu bahwa Ibu Sri Mulyani katanya ya jangan senang dong bunga tinggi gitu. Jadinya ya memang ada sentimen lagi bunga itu Betul, dicari caranya gimana di perbankan itu nggak bisa tebal. Jadinya kalau aku lihatnya kok kalau ingat kan kalau benar. aku kan nge-call dari tahun lalu aku suka consumer nggak suka bank. Alhamdulillah ada kejadian kan kita ini. Yap. Ya, sebetulnya kita udah ngomong masalah bank ini kita agak hati-hati itu September kan benar sejak ya. bulan September ya, Pak ya. Cuma memang terus terang setelah itu banknya memang sempat ada rebound dan kita tetap konsisten sih ya kalau mau masuk ya trading aja, tapi kalau mau ngelong ya harus siap dikocok dan harus Iya. jaga nafas. Anggapannya kan kayak gitu. Eventually long term ya BCA is kind of too big to fail, tapi yang namanya koreksi ya pasti ada. Seperti itu. Jadi ya, ya apa yang kita omongkan sebetulnya sekarang udah mulai kelihatan sih Pak. Flow-nya ke consumer ini udah kerasa Iya, dari bulan udah mulai kerasa sih. Desember Paling awal nggak ya. di turunnya indeks yang lumayan drastis ini konsumer kesayangan kita yang pada nggak turun, Pak. Iya, betul. Nah, di satu sisi Pak, yang menarik ini Pak. Kita kan memang sama consumer kita cukup tertarik ya. Nah, yang
jarang dilihat untuk apa ya, turunan dari consumer itu satu, Pak, retailernya. Oh iya benar retailernya. Retailernya itu paling clear sih kalau aku lihat Nah, itu kalau di tahun lalu sih kita senangnya Alfamart ya. benar. Jadi orang mungkin banyak ngomong, oh Iya. Alfamart PI-nya kok tinggi banget ya 30 ya. Tapi yang satu sisi yang saya lihat growth-nya dia juga double digit. Jadi PI per growth-nya juga masih kurang dari satu. Itu cukup menarik Iya benar. sih bagi saya. Dan ini ada yang komplain nih. Kemarin saat IHSG 7.000 live bilangnya Indonesia fine-fine aja untuk Outlook 2023. Sekarang beda lagi. Ini berarti tidak ngikutin. Kita dari awal udah ngomong. Ini terlepas dari fundamental. Buka deh nanti kita yang ngomong ini didengerin dari awal deh. Jangan gabung di tengah dan nyolot gitu kan. Kita ngomong, ini saham-saham yang bagus bukan masalah karena fundamentalnya terganggu atau masalah Indonesia sendiri growth-nya nggak bagus. Fundamental all good. It's all about flow. Kalau kita fundamental bagus, tapi valuasi kita relatif lebih mahal daripada negara tetangga, uang ini kan cuma satu ya, pasti nyari valuasi yang lebih murah. Itu otomatis. Kapan flow-nya balik lagi ya? Kalau kita udah relatif lebih murah dibandingkan dengan negara lain dan ternyata kita bisa memberikan growth yang lebih bagus Iya daripada negara benar Pak. lain. Iya. Iya. Kan simple ya Pak sebetulnya. Cuma memang banyak retail yang seperti itu yang hanya mendengarkan sepotong-sepotong dan Iya. mengambil kesimpulan gitu Ya Pak. biasa oh ya. Tapi ya itu kan kita pada dasarnya dari kalau nggak salah dari September tahun lalu ya kok ya. Kita udah nggak lihat, kita udah nggak long lagi ini udah Yap, benar small portion trading. Belum waktu. benar, benar. Dan kalau mau lihat dari apa yang kita omongkan ya dengerin lah yang Iya benar. kemarin-kemarin gitu kan. Ya. Nah, sekarang back to topic Pak. New Year, New Life gitu kan. Cara baru nih Pak. Kita kan juga tahu nih, sebentar lagi, nggak tahu kapan ya, kemarin katanya menunggu pandemi menjadi endemi, Iya. ARB udah menjadi simetris, balik seperti normal, dan jam perdagangan arahnya balik seperti normal, walaupun banyak anggota bursa yang mungkin lebih nyaman dengan jam perdagangan yang sekarang. Nah, kira-kira nih Pak, efek dari ARB dibuka simetris Kalau Pak, aku menurut pandangan Pak lihatnya Fahrul nih ARB Pak? dibuka simetris itu akan membuka realita baru kepada pemain-pemain baru Pak yang munculnya pas pandemi. Ya, itu ya bahwa Yap, ternyata ya market itu nggak turunnya nggak 7% aja, turunnya itu bisa lebih dalam. Dan mungkin dalam jangka pendek itu ada mungkin shock. betul. Wah, takut dong saya trading bahwa bisa turun 25% di sehari, bisa turun 30 persen nih sehari-hari. Orang bakal lihat gitu kan ya. Mungkin dalam jangka pendek ada shock, tapi kita kayak zaman dulu ya sebelum ARB ini dibikin nggak simetris 7%, kita trading aja kan kok. Betul. Jadi dalam artian lagi-lagi apa yang mungkin nanti ARB dibuka simetris ini ujung-ujungnya apa? Ya mempengaruhi lagi masalah Iya benar. likuiditas. Betul nggak, Pak? Yang kedua ya benar, pasti ngaruhin lagi masalah likuiditas. Nah, Nah, jadinya ini yang aku lihat ya bakal kembali itu adalah gini, waktu zaman pandemi itu yang ber-7%, itu sebenarnya itu membuat ekspektasi orang itu nggak simetris juga kok. ARB-nya nggak simetris, ekspektasinya nggak simetris. betul, betul. Lebih gampang market itu naik daripada turun, jadinya apa namanya masuk itu kalau aku lihat itu lebih gaho. Kalau nanti ARB-nya udah balik, yang aku lihat bisa Betul. analis itu pada laku kok, pada dibaca. Beneran nggak sih? Ini downside-nya udah Betul, beneran betul. kebuka nggak atau gimana? Nah, satu hal lagi yang aku paling suka kok, semenjak ada ARB itu cuma 7% kok, chart itu jadi nggak guna kok sebenarnya. Ya, Ada karena ada intervensi inilah jadinya kalau intervensi, Pak. pokoknya kalau udah ARB berhari-hari kan catnya cuma lurus-lurus doang gitu. Tak teknikal mati kok kalau kita ngobrol dengan orang teknikal. Benar, After this dibuka 35% doang, benar. Ya, 25% itu lagi sedikit banyak ARB pengaruh bisa lah. turunnya banyak. Yang aku lihat setelah ini apa namanya analisa teknikal jadi lebih jalan. Marketnya jadi lebih liquid sebenarnya aku lihat justru. Cuma Iya mungkin benar. shock sesaat lah ya. Shock sesaat itu aku lihat pastilah.
Dan Ah, suatu saat itu mungkin dalam jangka pendek itu akan menurunkan investor retail. Itu obviously. Kalau kita lihat data-data kemarin dari oke. data-data sebelumnya itu selalu habis market boom selesai. Ini kan sebenarnya market boom lagi selesai nih. Market boom selesai, Betul. jumlah RDN itu turun juga kok. Ini historis kejadian di bursa efek selalu. Saya ngobrol sama orang bursa efek selalu kejadian ya. Dan aku rasa more Betul. or less bakal habis ini aku lihat di investor, aku percaya nggak percaya, itu bakal terseleksi dengan sendirinya. Yang apa namanya investor angkatan corona mana di Betul, antara betul. kita itu yang bisa. Nah, kalau aku lihatnya sekarang itu dewasa dalam berpasar modal, dewasa berinvestasi, dan mana yang nggak dewasa. Itu yang kita lihat. Nah, kalau memang nggak dewasa, Yap. kalau aku lihat itu mungkin belum dewasa Apalagi dalam berinvestasi dalam hal arti belum bisa punya ekspektasi yang pas, belum melakukan research dan penalaran yang benar untuk kita kebutuhan investasinya, aku lihat itu akan terseleksi dengan sendirinya. Dan nantinya yang aku percaya by the end of this year kita lihat saat ini nanti itu adalah bahwa kualitas investor kita di akhir tahun ini akan jauh lebih bagus, Pak. Karena aku lihat ya, setiap bear market itu selalu menjadi ada opportunity, pasti ada loss juga. Tapi yang pasti saya yakin selalu pendewasaan, Pak. Itu yang aku lihat, Pak. Orang yang berhasil dewasa di market akan Nah, bertahan. Itu yang aku lihat. ini menarik ini, Pak. Ini menarik, Pak. Dengan adanya ARB dibuka kan otomatis Ya. saya setuju, pasti ada seleksi alam kan. Nah, dengan adanya seleksi alam ini kan pasti nanti jadinya orang yang di market ini benar-benar orang yang bisa ngikutin market dengan benar-benar. Jadi Benar, mungkin panic kurang. selling itu Ya. akan lebih berkurang. Seperti itu. Jadi nggak ada herding behavior yang seperti mungkin era kolonial yang begitu gampang herding behavior mungkin juga akan berkurang. Orang lebih wise dalam Ya. memilih emiten. Nggak ada lagi ini Pak, arah hunter Pak. Ini yang paling saya cocok Itu dengan aku ini. lihatnya ngejar Itu arah, ngejar semasa pom-poman itu it's a very bad way of investing kalau menurut saya. It's a very bad way. benar. Jadi kalau kalau kita lihat selama masa corona ini banyak teori-teori baru nih Pak. Kayak contoh arah hunter. Arah hajar aja, toh kalau turun cuma 7%, besoknya kalau arah lagi 30%. Nah, rasakan nanti kalau ARB arah udah simetris. Ngambil di arah dibanting ke ARB itu Oh iya, 70% oh kalau ya. di bawah 70% 200. sehari bisa turun ya. Mantap. Benar. Dan sebetulnya gini, kalau kita bilang kadang beberapa investor retail kan takut. Aduh, nanti kalau arahnya apa arah ARB simetris, saham bisa ARB semua dong. Sebetulnya dengan kondisi sekarang nggak simetris pun, kalau sahamnya baik-baik saja nggak ada dosa Iya. juga nggak ARB juga gitu kan. Jadi mereka ini kayak takut Tapi duluan wajar sebelum kok, perang normal, ya. Kalau normal memang kok, yang normal dipegang kok. ini Soalnya barang kita yang terbiasa, benar, nggak benar. gini, kita terbiasa sama kayak ini apa ya? Saya percaya seluruh investor kita pintar-pintar. Saya percaya itu semua orang punya potensi, Pak. Tapi memang fasenya ini Benar, kalau aku lihat, begitu kita dibikin benar. ARB 7%, itu mirip anak kecil baru belajar sepeda, kita pakai sepeda roda 4. Ya kan? Bukannya Yap, sepeda roda 2 itu sulit, enggak, bisa. yap. Bisa, lebih bagus, lebih kencang. Tapi ketika mau berubah dari roda 4 ini jadi ke roda 2, tentu ada shocknya dulu dong. Bahwa ternyata kita nggak ada bantalan Betul, lagi pada betul. dasarnya. Bahwa ternyata kalau jatuh, itu beneran bisa jatuh. Benar, Nggak ketahan sama roda 4 yang dua nahan. Ini yang aku lihat itu, tapi ini yang aku lihat itu prosesnya pendewasaan kok. Pendewasaan bahwa market yang benar itu benar, benar. bukan market yang ARB-nya tidak simetris, tapi market yang ARB-nya simetris. Good things-nya apa juga? Good things-nya itu gini, kita bisa lihat valuasi dan juga misalnya kalau ada saham yang harus turun, ARB simetris ini akan membuat saham itu turunnya bisa cepat kok. Dalam 2 tahun ini misalnya Benar. ada something happen, ketahuan bahwa saham ini harus turun 50% gitu misalnya. Turun 50%-nya bisa langsung dalam 2-3 hari, demand bisa dikumpulkan di bawah, dan kita bisa move on. ARB berhari-hari tekanan mental kalau Benar, kita yang udah ngerasain kok. benar. Jadi kalau boleh dibilang ya, kalau secara mental, dipotong 7% tiap hari selama seminggu, sama ARB 25% 2 hari. Itu lebih enak Ya, ARB setuju 25% saya. 2 Saya setuju hari. nih.